Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hayun Nurfa. Kembali lagi dalam diskusi fikih wanita seputar haid, nifas, dan istihadah bersama sahabat saya Nila Zulfa. Halo Kanila. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya insya Allah. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Oke, agar bahan kalian bermanfaat, mari kita review dulu pelajaran sebelumnya. Jadi di episode sebelumnya kita telah membahaskan ya tentang hukum-hukum yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Ya, hal yang diharamkan untuk orang-orang perempuan-perempuan yang haid dan nifas. Jadi ada 9. Nah, sedikit review. Pertama adalah yang diharamkan itu adalah sholat. Nah, termasuk di dalamnya ini sholat adalah sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, yang kedua adalah puasa. Puasa kita juga telah menjelaskan bagaimana hukum puasa bagi wanita yang haidnya terputus-putus. Itu diantaranya ada namanya qaul talfik dan ada qaul sahah. Ya, dan yang kita pakai adalah qaul yang sahah. Oke, selanjutnya langsung masuk pembahasan pada kali ini, yaitu masih tentang hukum-hukum yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Yang ketiga adalah tawaf. Nah, jadi sebenarnya bagi wanita yang haid dan nifas dilarang untuk melakukan tawaf di Ka'bah gitu, karena kalau kita melakukan tawaf itu harus dalam keadaan suci. Dalilnya apa? Dalilnya itu diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepadanya ketika ia sedang haid, isna'i ma yasna'ul haju ghairu alla tatufi fil bait, yang artinya lakukan semua yang dilakukan oleh orang berhaji, tapi janganlah engkau bertawaf di Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hal ini teman-teman, jika perlu diketahui bahwa para ulama bersepakat mengenai haramnya tawaf bagi wanita haid dan nifas. Gitu. Nah, jadi meskipun fardu ataupun sunnah tidak diperbolehkan ya Kak? Ya, jadi tawaf wajib atau sunnah itu tetap tidak diperbolehkan. Bahkan haji itu, rukun-rukun haji itu sah kecuali tawaf dan sholat sunnah sebelum tawaf itu sendiri. Gitu. Jadi jika haid, jadi kita bisa melakukan ihram, jadi melakukan semua rukun-rukun haji kecuali yang namanya tawaf. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk. Oke. Ya, jadi ketentuan selanjutnya yang berhubungan dengan haid adalah berdiam diri di masjid dan melintasinya. Jadi di sini kita kita bagi menjadi 3 rincian ya. Yang pertama hukum berdiam dirinya, kemudian yang kedua hukum melintas, dan yang ketiga hukum hilir mudik atau mondar-mandir di dalam masjid. Nah, pertama hukum berdiam diri di masjid. Nah, karena masjid adalah tempat yang suci dan mulia gitu ya, yang muhtaram atau yang dimuliakan, jadi diharamkan bagi orang yang haid, yaitu orang yang membawa najis, artinya untuk berdiam diri dalam masjid. Itu kenapa diharamkan? Kenapa diharamkan? Karena dikhawatirkan akan mengotori masjid. Berdiam diri itu tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana kalau melintas? Hanya melintas, jadi lewat misalnya menuju ke suatu tempat tapi melewati masjid, lewat ke dalam masjid. Nah, itu hukumnya adalah diperinci. Jika dia kotori masjid, maka hukumnya haram. Misalnya takut darahnya menetes, karena misalnya di awal-awal haid terlalu deras darahnya, takutnya nanti mengotori gitu. Atau dan kalau seandainya tidak ada kekhawatiran akan mengotori masjid, maka hukumnya makruh. Jadi memang tidak dianjurkan ya untuk orang yang berhadas haid ya untuk masuk ke dalam masjid gitu. Nah, selanjutnya kemudian selanjutnya adalah hukum hilir mudik atau mondar-mandir di dalam masjid. Nah, hukumnya bagaimana? Yang hilir mudik atau bolak-balik mutar-mutar dalam masjid itu hukumnya sama dengan berdiam dalam masjid. Jadi hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan karena ditakutkan mengotori masjid. Iya. Nah, kemudian langsung nih ke pembahasan selanjutnya ya, ketentuan yang kelima ya Kak. Gimana Kak? Berarti jadi ketentuan yang kelima itu adalah menyentuh mushaf dan membawanya. Dalam firman Allah sendiri dijelaskan dalam surat Al-Waqiah ayat 79 itu disebutkan bahwa la yamashu ilal mutahharun, tidak menyentuh Al-Qur'an atau tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, jadi dalam hal ini jelas bahwa tidak boleh menyentuh, diharamkan bagi wanita haid dan nifas untuk menyentuh
dan membawa mushaf berdasarkan dari dalil yang saya sebutkan tadi. Nah, adapun definisi mushaf sendiri itu apa gitu? Apakah mushaf ini harus Al-Qur'an tok, maksudnya ya Al-Qur'annya itu, ataukah misalnya ada buku yang ada tulisan berbahasa Arabnya itu disebut mushaf gitu. Jadi di sini perlu kita ketahui yang dimaksud mushaf adalah semua yang tertulis untuk belajar Al-Qur'an walau hanya sebagian ayat yang dapat dipahami gitu. Jadi misalnya buku gitu kan, buku itu juga termasuk buku yang banyak ayat Al-Qur'annya, itu juga bisa disebutkan mushaf. Jadi dia tidak dia disebut mushaf tapi dijatuhi hukum mushaf. Nah, kita masuk ke beberapa permasalahan yang berkaitan dengan menyentuh mushaf dan membawanya. Misalnya bagaimana kalau kita membalik halaman dengan perantara, membalik halaman Al-Qur'an dengan perantara atau medium, misalnya membalik dengan pensil, itu diperbolehkan ya kan gitu. Ya. Tapi kalau seandainya Al-Qur'annya misalnya berbentuk lembaran ya, lembaran yang tidak dijilid, tidak dijilid sehingga ketika kita buka lembarannya menggunakan pensil misalnya kemudian mengangkat, nah itu seperti membawa, jadi itu juga tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau berjilid seperti Quran kita sudah berjilid ya, nah itu nggak apa-apa, kita balik-balik menggunakan pensil atau perantara lain, itu nggak apa-apa. Oke, semoga bisa dipahami buat teman-teman yang lagi rebahan. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau seandainya kita membawa Al-Qur'an dalam tas. Nah, membawa Al-Qur'an dalam tas ini kita perinci lagi gitu. Jadi kita perinci, misalnya kita niatnya membawa barang saja. Jadi misalnya di tas kita ada Al-Qur'an tapi kita niatnya membawa barang saja, itu diperbolehkan. Ya, jadi ada Al-Qur'an, ada buku-buku lain, atau kita membawa tas gitu. Misalnya kita niatnya membawa jadi ada Al-Qur'an dan hanya ada tas gitu misalnya. Itu jadi membawa barang-barang saja itu diperbolehkan. Jadi niatnya membawa barang-barang, bukan membawa Al-Qur'annya itu diperbolehkan. Lalu selanjutnya bagaimana kalau kita tadi masih berkaitan dengan membawa Al-Qur'an dalam tas, kalau kita niatnya membawa mushaf aja dan ada barang-barang lainnya, berarti niat utamanya membawa mushaf nih, itu diharamkan gitu. Nah, yang ketiga adalah misalnya kita niat membawa kedua-duanya, membawa mushaf dan juga membawa barang-barang lainnya. Itu tentu saja diperbolehkan. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada niatan sama sekali gitu, tidak juga niat membawa barang, tidak juga niat membawa mushaf, itu juga diperbolehkan gitu. Ya, sebenarnya di sini ada khilaf ya sebenarnya yang masalah tidak ada niatan apa-apa saat membawanya atau membawa barang atau niat membawa dua-duanya secara bersamaan, itu ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Misalnya kita tidak ada niatan sama sekali untuk imam membawa Al-Qur'an atau imam membawa barang-barang lainnya, ini diperbolehkan gitu. Nah, tapi dalam hal ini sendiri ada khilaf gitu antara Imam Ar-Romli dengan Imam Ibnu Hajar gitu. Tapi kita memakai pendapat yang dari Imam Romli yang mengatakan diperbolehkan gitu. Namun dalam hal ini Imam Ibnu Hajar sendiri tidak memperbolehkan seperti itu. Semoga ya bisa dipahami buat teman-teman semuanya ya. Jadi emang menyentuh mushaf dan membawanya ini perlu diperhatikan hukum-hukumnya. Ya, selanjutnya bagaimana sih membaca Al-Qur'an dengan tujuan qiraah? Qiraah maksudnya untuk mendapatkan pahala ya berarti. Iya, untuk mendapatkan pahala. Gitu, kira-kira gimana Kak hukumnya? Nah, ini berawal dari Rasulullah SAW, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an, yang artinya tidak diperbolehkan bagi seorang yang junub dan wanita yang sedang haid membaca sesuatu dari Al-Qur'an, maksudnya membaca ayat dari Al-Qur'an gitu ya. Sesuatu dari Al-Qur'an. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan bagi orang yang haid ataupun orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Nah, akan tetapi dalam membaca Al-Qur'an ini sebenarnya ada beberapa permasalahan yang berbeda-beda ya. Ada kalanya kita membaca Al-Qur'an dengan tujuan memang untuk qiraah, atau memang kita membaca Al-Qur'an, membaca surat Yasin atau tahlil la ilaha illallah, kita niatkan untuk membaca Al-Qur'an. Tapi ada kalanya kadang kita membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an itu dengan tujuan untuk zikir. Bisa ayat astagfirullah, astagfirullah itu kan sebenarnya juga bagian dari Al-Qur'an ya. Iya. Ya, tapi karena kita biasanya berzikir dengan kalimat-kalimat itu juga gitu. Atau ada kasus-kasus seperti ketika kita sedang ceramah atau pidato atau menasihati orang lain atau semacamnya, atau berdoa atau gitu. Berdoa juga Kan berdoa harus pakai ayat Al-Qur'an Kak. Berdoa harus pakai ayat Al-Qur'an. Iya, kayak Rabbi habli minas sholihin itu iya, bagian juga dari Al-Qur'an. Iya, doa-doa yang dari Al-Qur'an. Banyak juga doa-doa yang dari Meskipun Al-Qur'an. tidak semua doa dari Al-Qur'an. Iya, benar. Dan
ada kalanya kita membaca Al-Quran itu ketika kita dalam proses belajar mengajar, atau kita membaca buku kemudian ada ayat-ayat Al-Quran, atau kita mengajar kemudian kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Nah itu boleh Kak? Nah, hukum-hukumnya seperti ini, ada beberapa rincian. Nah, kalau tujuannya adalah untuk membaca Al-Quran, padahal dia sedang haid tapi tujuannya adalah membaca Al-Quran, maka hukumnya diharamkan. Akan tetapi jika dia masih dalam proses belajar mengajar, maka itu tidak apa-apa, itu hukumnya ma'fu, atau ma'fu atau diperbolehkan. Jadi kalau zikir, memberi nasihat, atau kita berdoa tadi. Nah, iya beda lagi kalau masalah kalau tujuannya untuk berzikir. Jadi berbeda ya, misalnya kita membaca Yasin pun dengan tujuan zikir itu diperbolehkan. Ya, misalnya kita tahlil, ziarah, misalnya kita sedang ziarah ya, atau berzikir untuk la ilaha illallah atau semacamnya. Macam seperti itu kita baca salah satu dari ayat Al-Quran, itu diperbolehkan. Atau tadi memberi nasihat atau sedang berdoa, itu juga diperbolehkan. Gitu. Ya tadi kembali kepada misalnya belajar, berarti kita niatnya itu kok untuk baca Al-Quran untuk belajar mengajar ya, bukan untuk membaca Al-Quran itu sendiri atau niat qiraat atau niat ibadah ya. Iya, tujuannya untuk belajar mengajar, itu tidak apa-apa. Oke, ya bisa dipahami Kak. Nah, selanjutnya pembahasan masih seputar hukum-hukum yang dilarang bagi wanita haid dan nifas, diantaranya adalah talak atau cerai gitu. Nah, jadi hukum mentalak ini sendiri perempuan yang sedang haid maksudnya ya. Jadi diharamkan bagi suami untuk mentalak istrinya yang sedang haid gitu kan. Ini berdasarkan juga dari firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum gitu. Nah, yang artinya wahai para nabi atau wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar, dan hitunglah waktu idahnya itu, dan takutlah kepada Allah atas Tuhanmu, dan takutlah kepada Allah Tuhanmu. Nah, ini surat At-Talaq ayat pertama atau ayat 1. Nah, jadi jelas ya bahwa diharamkan untuk mentalak ketika haid. Nah, permasalahan kenapa sih dilarang mentalak atau menjatuhkan cerai pada masa haid? Ya, apa ada hikmahnya atau ada tujuan di balik itu Kak sebenarnya? Iya, karena misalnya ketika dia dijatuhkan talaknya pada masa haid, itu akan memperpanjang idahnya gitu. Jadi wanita itu boleh diceraikan sesudah masa haid itu sudah masa haid itu selesai. Jadi iddah itu sebenarnya apa iddah itu? Jadi perlu diketahui ya teman-teman, apa sih yang namanya iddah itu gitu. Jadi bukan definisinya. Jadi secara iddah itu adalah penantian untuk memastikan kosongnya rahim. Sebab masa iddah yang harus ia lakukan adalah 3 kali suci dari masa haidnya. Sehingga untuk menjalani 3 kali sucian itu ia harus menghabiskan dulu masa haidnya. Jadi ibaratnya misalnya dia waktu haidnya 7 hari. Dia baru hari ketiga haid terus ditalak, berarti kan masih ada sisa 4 hari. Itu berarti dia akan memperpanjang masa idahnya dari misalnya 3 kali suci tambah tadi sisa 4 hari. Iya, jadi karena ketika dia dijatuhkan talak pada saat haid, idahnya tidak langsung dihitung dari hari itu, tapi menunggu pada saat suci baru dihitung masa idah. Padahal seharusnya kan ketika talak dijatuhkan idahnya sudah mulai. Idahnya langsung mulai. Langsung mulai ketika dikatakan saya mentalak kamu gitu. Iya. Dan memang idah itu memang disyariahkan dalam Islam ya, karena untuk mengosongkan rahim. Jadi tujuannya adalah agar tidak rancu gitu. Jadi ketika seorang perempuan telah baru dicerai, dia tidak boleh langsung menikah lagi gitu. Ada masa penantiannya. Ada masa penantiannya untuk mengosongkan rahim itu agar nanti keturunannya tidak rancu gitu. Iya, ini anak siapa? Anak sebelumnya apa anak sesudahnya gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Gitu. Jadi yang pertama itu hukum mentalak ketika haid gitu kan. Jadi jelas haram gitu kan, akan memperpanjang masalah idahnya. Nah, ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan mentalak ini gitu. Misalnya, kalau seandainya seorang suami mentalak istrinya tapi dengan mengatakan gitu pada istrinya, kamu saya talak pada akhir atau bersamaan dengan akhir masa haidmu, ya maka talaknya sah gitu, karena dia ngomongnya saat itu juga, tapi talaknya akan mulai
mulai atau idahnya akan mulai ketika haidnya berakhir. Ini berarti diperbolehkan gitu. Jadi tadi kayak ada penegasan gitu kan. Nah terus yang kedua itu misalnya ada pasangan suami istri yang baru kah gitu dan belum melakukan hubungan gitu. Ketika ditalak itu langsung jatuh masa idahnya gitu kan. Tadi belum berhubungan gitu. Karena kembali lagi ke tujuan adalah untuk mengosongkan rahim, sedangkan dia belum melakukan hubungan suami istri gitu. Udah jelas ya berarti. Nah yang ketiga adalah bagaimana kalau seandainya talak untuk wanita hamil gitu. Nah jadi kalau talak wanita hamil itu masa idah wanita hamil itu sampai ketika dia melahirkan gitu. Jadi sesudah dia melahirkan baru dia boleh ditalak gitu. Jadi orang yang hamil pun itu ada kemungkinan untuk bisa haid ya. Meskipun itu mungkin jarang-jarang terjadi. Jarang-jarang terjadi. Ya, tapi seandainya secara fikih seandainya memang jatuh di masa yang kalau dalam bahasa fikihnya adalah zamanul imkan atau masa yang memungkinkan untuk haid dan ternyata memang keluar darah haid, maka itu bisa dihukumi haid selama memenuhi syarat-syaratnya, syarat dan ketentuannya. Nah akan tapi idah ketika memang dia dicerai dalam keadaan haid di waktu hamil, maka idahnya bukan melihat dari masa haidnya, bukan salah satu quru lagi, tapi dengan wadul hamli atau dengan melahirkan. Jadi maksudnya salah satu quru seperti Kanila sebutkan itu apa sih maksudnya? Salah satu quru itu adalah 3 kali sucian. Jadi ketika perempuan itu ditalak dan ini kasusnya dalam keadaan suci ya, dalam keadaan suci dan dia tidak dalam keadaan hamil, maka idahnya itu adalah ketika dia sudah periode suci ketiga, dihitung dari sucinya yang ketika dia ditalak gitu. Jadi suci sekarang, terus kemudian haid, suci lagi, haid, suci lagi sampai penghabisan haid yang ketiga itu idahnya berakhir. Oke, jadi salah satu quru di sini dimaknai kalau menurut mazhab Syafi'i itu adalah suci gitu, karena ada yang mengatakan salah satu quru itu 3 kali haid. Iya benar. Oke. Dan selanjutnya adalah masih terkait hukum-hukum yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah melakukan hubungan badan pada area di antara pusar dan juga lutut. Ini gimana sih hukumnya Kanila? Iya, jadi dalam hal ini kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Surat Al-Baqarah ayat 222. Di sini artinya oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Jadi wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Nah, kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, diceritakan ini ya, an Mu'adz bin Jabal annahu sa'ala an-nabiyya ma yahilu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid faqala ma fawqal izar. Artinya diceritakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal bahwa ia bertanya kepada Nabi, apa yang halal dilakukan seorang suami pada istrinya di saat haid? Kemudian Rasulullah menjawab, bersentuhan kulit pada selain anggota antara lutut dan pusar. Berarti di antara lutut dan pusar itu tidak diperbolehkan gitu. Kemudian menyetubuhi atau menggauli istri dalam keadaan haid ini itu ada beberapa hukum yang terkait ya, ada beberapa rincian permasalahan, yaitu bagaimana nanti ketika suami menggauli istri dalam keadaan sengaja dan tahu hukumnya bahwa hukumnya adalah haram. Nah itu tidak diperbolehkan, udah jelas dosa lah ya, sudah tahu haram disengaja dilakukan berarti dosa dan dosa. Okay. Nah bagaimana kalau seandainya dia sengaja tapi dia tidak tahu hukumnya, mungkin dia mu'alaf atau memang awam tentang hal ini gitu, memang dia tidak tahu. Nah itu tidak apa-apa. Begitupun ketika dia lupa, misalnya sama-sama lupa, udah terlanjur gitu kan, nah, itu juga tidak apa-apa. Dan berarti hukumnya nih gimana Kak? Kalau misalnya orang yang menjima berarti hukumnya dosa besar ya? Iya, itu termasuk dosa besar. Ada kafarotnya nggak? Kafarotnya dan kafarotnya gimana Kak? Bagi seorang suami yang terlanjur menggauli istrinya di saat haid, disunahkan untuk sedekah 1 dinar. Kafarot itu berarti sebagai penebusan gitu ya, penebusan. Nah itu disunahkan untuk sedekah 1 dinar atau sama dengan 3,88 gram emas ya, senilai itu. Dan jika saat
menggauli istrinya dalam keadaan headnya deras atau lagi sedang lancar. keluar dengan deras. Ya, perlu diketahui ya, deras di sini maksudnya bukan keluar terus, itu pendarahan gitu. Maksudnya deras adalah ketika kita mengecek di dinding rahim selalu ada darah. Iya. Itu dikatakan terus menerus atau deras. Atau kalau dalam bahasa Jawa biasanya kita bilang lagi bancar-bancarnya. Oke, bancar-bancarnya. Oke. Iya. Nah, tapi kalau misalnya darahnya udah mau berhenti gitu Kak, gimana kafaratnya? Iya, berbeda dengan ketika headnya sudah menjelang berhenti. Nah, itu sedekahnya adalah setengah dinar. Nah, berarti setengah dari yang kita sebutkan tadi, setengah nilai dari yang kita sebutkan tadi. Nah, sebenarnya kenapa sih kok tidak diperbolehkan seorang suami menggauli istrinya ketika head? Nah, di sini kenapa? Imam Ghazali beliau berkomentar bahwa hal tersebut bisa menimbulkan penyakit kulit. Atau dalam bahasa Arab juzam ya. Itu penyakit kulit yang ya parah ya. Nah, nanti bisa mengakibatkan penyakit itu ke suami atau ke keturunan. Nah, bisa menyebabkan penyakit kulit tadi ke suami atau ke keturunannya kelak. Tuh. Dan selain itu juga sebenarnya rahim kan pada saat haid itu kan dia lagi luka atau pendarahan. Jadi menurut saya juga itu rentan sih Kak kalau misalnya melakukan hubungan gitu. Iya, jadi secara medis mungkin juga tidak dianjurkan ya. Iya. Bukan hanya secara syarat. Bukan hanya secara agama gitu kan dibahas, tapi secara medis juga seperti itu. Semoga bisa dipahami ya bagi teman-teman di sana. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya tentang bersuci dengan niat ibadah. Oke, jadi bersuci dengan niat ibadah atau toharoh itu jadi diharamkan bagi wanita haid untuk bersuci dengan niat ibadah. Dan jika ia tetap melakukannya walaupun tahu bahwa itu dilarang, maka ia berdosa. Kenapa berdosa? Karena ya dianggap tadi memain-mainkan dengan ibadahnya gitu. Jadi maksudnya bersuci dengan niat ibadah itu gimana? Jadi bersuci dan niat ibadah itu ya misalnya Iya, jadi bersuci dengan niat ibadah itu misalnya kita berwudu, ya sudah jelas dia hadas, dia ngapain berwudu. Ya tapi kan ada yang tindakan dawamul wudu. Ya dawamul wudu ketika suci, bukan ketika hadas. Iya. Oh ya, ini menarik Kak. Sebenarnya dulu ketika saya di pondok itu pernah ada pemahaman semacam ini gitu. Ada yang bilang nggak apa-apa kok orang haid wudu gitu. Jadi itu sebenarnya bukan wudu ya sebenarnya. Ya cuman cuci muka aja ya. Maksudnya itu tidak dianggap wudu yang secara syara karena tujuan dari wudu adalah menghilangkan hadas. Sedangkan dia haid hadasnya nggak bisa hilang gitu. Dan kalau dia sengaja melakukan itu dia niatnya untuk niat ibadah tadi, berarti dianggapnya main-main dengan hukum agama. Itu tidak diperbolehkan gitu ya. Adapun tohara yang bersifat sunnah bukan untuk menghilangkan hadas. Misalnya seperti mandi ihram. Atau misalnya seperti ini deh, kita misalnya akan menghadapi hari raya. Hari raya kita sebelum pergi hari raya kan biasanya mandi kan. Disunahkan untuk mandi. Nah, itu boleh. Gitu. Tapi dia di situ tetap masih belum suci dari hadas besar. Cuma dia mandi, disunahkan untuk memuliakan hari benar. Hari itu, atau hari Jumat seperti itu ya. Kalau untuk mandi nggak apa-apa sunnah, tapi tetap itu tadi dia masih berhadas besar. Atau untuk mandi ihram, untuk wukuf dan melempar jumroh gitu, itu diperbolehkan dia untuk bersuci. Tapi ini tohara yang bersifat sunnah. Dalilnya apa? Ya dalilnya itu hampir sama seperti hukum tawaf. Itu diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, isna'i mayasnaul haju ghaira allatatu fil bait, yang artinya lakukanlah semua yang dilakukan oleh orang yang berhaji, tapi janganlah engkau bertawaf di Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Itu jadi hukumnya sama seperti hukum tawaf. Nah, jadi kita review lagi ya dari awal hukum-hukum yang dilarang bagi wanita haid dan nifas. Pertama adalah sholat, termasuk di dalamnya sujud syukur dan juga sujud tilawah. Terus kemudian kedua adalah puasa. Ketiga adalah tawaf, tawaf wajib atau tawaf sunnah. Dan yang keempat adalah memegang mushaf dan membawanya. Terus kemudian yang kelima adalah membaca Al-Quran dengan tujuan qiraah gitu, dengan tujuan ibadah. Yang ketujuh adalah talak atau cerai. Yang kedelapan adalah melakukan hubungan suami istri antara area pusar dan juga lutut. Dan yang terakhir adalah bersuci dengan niat ibadah. Nah, mungkin untuk yang terakhir kali nih Kanila, ada tebakan nggak? Ya, sebagaimana podcast kita biasanya ya, kita selalu ngasih tebakan di akhir ya. Jadi di sini ada contoh permasalahan, misalnya
jika seorang perempuan di bulan Ramadan keluar darah haid gitu kan selama berapa nih? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Ya. Terus kemudian kemudian berhenti selama 3 hari, keluar lagi, kemudian keluar lagi 2 hari. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa jumlah haidnya dan berapa hari kodok sholat dan puasanya. Oke, saya ulangi. Jika di bulan Ramadan seorang wanita keluar darah haid 3 hari, terus kemudian dia berhenti 3 hari, keluar lagi 2 hari. Pertanyaannya berapa jumlah haidnya dan berapa hari kodok sholat dan puasanya? Ya, benar. Ditunggu ya jawabannya di podcast selanjutnya. Kalau nggak ada belum mendengarkan podcast bisa dilihat di YouTube PPI Tunisia. Nah, mungkin untuk pembahasan hukum-hukum yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas cukup sampai di sini. Dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan semua pembahasan kita, nggak harus dari pembahasan yang dari podcast kita yang sekarang ya, dari yang kemarin-kemarin, juga silahkan japri aja ya, japri, atau untuk yang cewek-cewek mungkin bisa langsung bertanya chatting lewat grup PPIP atau bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Iya. Seperti itu. Nah, terakhir kami mohon maaf jika ada kesalahan dan juga khilaf kata. Jika ada kesalahan itu murni datangnya dari pribadi kami, dan jika ada kebenaran atau manfaat yang teman-teman dapatkan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya teman-teman yang lagi rebahan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.